Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Akila Suci Ramadhani dari kelas 1A2 dengan NIM 250402048. Nah, di sini aku bakal membahas dan menjawab sub CPMK 3.2. Nah, di sini ada soal nomor 1. Poin A, kita disuruh menjelaskan atau menjawab kenapa kita butuh koleksi. Jadi jawaban saya adalah dalam pemrograman, koleksi itu digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Tanpa koleksi, kita harus membuat banyak variabel satu persatu yang tidak efisien. Jadi terus manfaatnya itu banyak banget dari koleksi, yaitu kita bisa mempermudah pengolahan data bisa diolah berulang kali bisa disebut looping, mendukung operasi tambah, hapus, dan ubah data. Lanjut ke poin B, jelaskan pengertian dan sifat list. List itu adalah tipe data koleksi di Python yang digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Sifat list itu ada yang pertama tuh berurutan. Setiap data punya indeks dimulai dari 0. Yang kedua, dapat diubah atau mutable. Data bisa ditambah, dihapus, dan diubah. Yang ketiga, boleh duplikat. Dan keempat, bisa menyimpan sebagai tipe data. Tipe data itu kalau dicontohin seperti list hewan, ayam, bebek. Nih kita bikin di sini aja. List hewan. Seperti ini contoh list. Kita bikin di sini ayam, koma, bikin lagi di sini kita bikin nama hewan ya, bebek. Kemudian kita tambah burung. Nah, ini nih disebut dengan list ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3, praktekkan dan jelaskan soal berikut. Jadi, teman-teman, kita akan praktek sesuai yang sudah tertera di sini. Kita akan bikin. Yang pertama, di situ kita disuruh untuk mengubah mengubah awalan nama hewan menjadi huruf besar semua. Jadi kan ini kan masih huruf kecil semua, jadi kita harus bikin huruf besar yang jadi nanti hasilnya tuh kayak gini. Jadi langsung aja kita ke Google Colab. Oke, ini kita udah bikin data awalnya. Data awalnya kita udah ubah. Kita langsung bikin, tadi disuruh ubah namanya menjadi huruf besar. Kita bikin di sini list hewan. Aku mau pakai kapitalis di sini. For hewan in list. Untuk semua hewan yang di list di atas. Lanjut di sini kita disuruh tambahkan kelelawar pada bagian akhir list hewan. Berarti di sini kita bikin di sini list hewan, kita pakai ini append, bikin kelelawar. Oke, setelah itu di sini disuruh tambahkan elang setelah ayam. Berarti kita tambah lagi di sini list
hewan. Kita menggunakan insert karena menambahkan ya. Insert 1, elang. Ini jangan lupa nih Pak, ininya kita pasangin, petik 2-nya. Kemudian kita ke perintah selanjutnya. Tambahkan list hewan-hewan. Oke, jadi kita menambahkan list hewan ini ya ke dalam sini. Kita copy, tapi kita bikin di sini list hewan 2. Kita taruh yang tadi sudah di copy. Kemudian perintah selanjutnya, hapus ranjungan. Berarti ranjungannya kita hapus, kita menggunakan rumus remove. Sebentar. Nah, oh ya, kita kan mau menambahkan ini di ini kan menjadi sejajar nantinya, maka kita pakai list hewan extend ya. Kita mau ngejajarin dia, extend list hewan 2. Oke, setelah itu kita diminta untuk menghapus ranjungan, berarti kita pakai remove list hewan remove. Di sini langsung kita tulis hewan yang pengen kita remove tadi, yaitu ranjungan. Langsung aja kita print list hewan. Nah, maka output yang dihasilkan seperti ini sesuai dengan yang ada di perintah. Ayam elang ayam, elang, bebek, burung, kelelawar, ikan sidar, dan kepiting. Karena di sini dia tadi mintanya elangnya di sebentar. Oke, kita perbaiki lagi. Kita lihat apakah sama hasilnya. Yang pertama, ubah semua awalan huruf menjadi huruf awalan besar. Yang kedua, tambahkan kelelawar pada bagian akhir list. Oke. Kemudian tambahkan elang setelah ayam. Berarti ini sudah betul ya. Berarti elangnya di sini seharusnya. Oh, berarti ini. Oke, berarti ini hasil outputnya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut menjawab soal nomor 2 nih. Di sini nomor 2 di poin A, kita diminta untuk menjelaskan apa itu nested list. Jadi nested list itu adalah list di dalam list. Artinya tuh seperti satu elemen list dapat berupa list lain. Nah, contoh sederhana tuh seperti matriks. Nah, seperti matriks ini contoh sederhananya. Dan kegunaan nested list itu ada banyak, tapi yang saya sebut cuma 2. Yang pertama itu bisa menyimpan data bertingkat atau tabel. Yang kedua bisa menyimpan data kompleks seperti data mahasiswa, jadwal, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita juga di poin B, di sini diminta praktekkan dan jelaskan penerapan, mengakses, dan memodifikasi nested list. Jadi nested list itu, teman-teman, nested list itu kita menggunakan 2 akses data. Yang pertama itu seperti ini. List indeks luar dan indeks dalam. Indeks luar itu maksudnya memilih list keberapa, dan indeks dalam itu memilih data di dalam list tersebut.
indeks itu dimulai dari 0. Nah, lanjut, kita langsung aja praktek. Karena poin B sama aja dengan poin C, jadi kita langsung ke poin C aja. Kita langsung praktek di sini. Nah, kita langsung praktek di sini. Kita mengikuti soal ya. Di sini di soal diminta kita buat koordinatnya tuh menampilkan Budi tidur di ruang tamu, Abdi nonton di kamar, dan Caca masak di dapur. Ini tadi soalnya aku salin karena mempersingkat waktu dan mempermudah, mengefisiensi waktu. Nah, langsung aja kita bikin di sini print listnya ini print. Kita bikin print list. Di sini kita sambung lagi jadi 0. Kemudian lanjut data 2. Nah, cara senangnya kita tinggal copy paste aja sampai 3 karena diminta 3 tadi. Nah, ini kita ubah ininya menjadi 0. Ini menjadi 1 dan ini menjadi 2, 1. Nah, untuk yang ketiganya, untuk Caca masak di dapur, kita menggunakan 1, 2, 0, 2, dan 20. Maka output yang ditampilkan agak sama, tapi ini kita salah penulisan. Seharusnya bukan data ya, list. Nah, maka output yang dihasilkan seperti ini. Kita cocokin sama di soal. Budi tidur di ruang tamu. Benar. Lanjut, Abdi nonton di kamar. Yap, Abdi nonton di kamar. C, Caca masak di dapur. Oke, ini sudah sama dengan koordinat di soal. Kita lanjut ke soal kedua, poin D. Praktekkan dan jelaskan soal berikut. Jadi kita di sini diminta untuk bikin data mahasiswa. Nah, jadi kita copy paste soalnya, copy paste. Kita bikin kode tambah, kita pastein. Nah, oke. Di sini kita bikin for mahasiswa in data maha s. Nih, kayak gini. Kemudian di sini kita bikin print. Langsung aja kita print seperti ini. Nama titik 2. Kita di sini aku pengen outputnya itu mengeluarkan semua. Ini kayaknya kita akan mengeluarkan output Abdi aja gak sih? Coba. Kita akan tes di. Langsung aja di sini kita copy paste. Copy paste sampai copy paste sampai 6. Di bawahnya lagi kita bikin paste.
paste. Nah, ini udah 6, jadi kita rapiin aja. Nah, setelah kita rapiin, ininya kita ubah menjadi jenis kelamin. Di sini kita bikin mahasiswa berapa ya? 1 deh. Karena kita pengen outputkan seluruh ya. Karena di soal minta tampilkan semua data yang ada menggunakan iterasi. Nah, di sini kita ubah menjadi tinggi. Kalau tinggi itu kita menggunakan sentimeter. Lanjut. Berarti di sini adalah berat. Nih, harus sejajar nih. Berat mahasiswa. Nah, kalau berat itu kita memakai kilogram, teman-teman. Lanjut ke asal. Asal mahasiswa empat. Nah, coba sepertinya ini mungkin kita coba menggunakan rumus seperti ini ya. Print titik 2. Salah. Nah, ternyata kita salahnya di bagian sini. Ini kita ubah menjadi 20. Kita ubah jadi 20, maka hasil yang dikeluarkan seperti ini. Jadi ini sudah sesuai dengan ini kah? Kita cek lagi sama-sama. Abdi dia diminta tampilkan semua data yang menggunakan iterasi. Oke, berarti Abdi laki-laki 172 60 Jakarta. Berarti ini udah semua sesuai sama yang diperintah. Kita disuruh untuk tampilkan semua data yang menggunakan iterasi. Nah, lanjut ke soal nomor 2 poin E yang terakhir banget nih. Jelaskan apa itu list compression. Nah, list compression adalah cara singkat dan cepat membuat list baru dari list lama menggunakan satu baris kode. Keuntungannya itu kita dapat kode lebih ringkas, mudah dibaca, dan efisiensi. Nah, itu tadi jawaban dari evaluasi CPMK 3.2 yang membahas tentang list dan tuple. Maka saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.